Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, kita doakan ke depan kita selalu dalam keadaan sehat, punya waktu untuk mengikuti perkuliahan kita ini. Karena kita akan melakukan diskusi tentang mata kuliah ini ya selama 16 kali pertemuan. Pada semester ini, Ketua Prodi Administrasi Publik mempercayai saya untuk mengampu mata kuliah teori organisasi di kelas ini. Sebelum kita membicara lebih jauh tentang teori organisasi, karena dalam perkuliahan kita, dalam mata kuliah ini, yang menjadi pembicaraan pokok kita adalah masalah teori organisasi. Teori organisasi. Namun sebelum kita membicara teori organisasi, tentunya kita akan mengetahui dulu organisasi itu apa. Saya rasa tanpa saya menjelaskan lebih detail sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang organisasi, adik-adik semua, kita semua ini sudah tergambar apa itu organisasi. Kata organisasi tidak asing bagi kita. Saya yakin adik-adik semua ini pasti ada terlibat dalam organisasi. Ada yang bersifat pasif, aktif, hanya sekedar partisipasi, bahkan ada yang menjadi ketua daripada sebuah organisasi. Nah, makanya di sini tidak asing lagi. Organisasi itu apa? Namun, walaupun kita sudah tergambar di kepala kita organisasi itu apa, tentunya kita secara narasi juga harus mengerti pengertian organisasi itu, ciri-ciri organisasi itu perlu kita ketahui. Apa itu organisasi? Mungkin ada yang bisa memberi sebuah gambaran, yang memberi sebuah penjelasan sederhana saja tentang organisasi. Nah, oke, nggak apa-apa. Organisasi itu adalah sebuah proses. Secara umum sebuah proses. Kalau detail lagi adalah organisasi itu adalah wadah berkumpulnya orang-orang ataupun wadah bertempat berkumpulnya dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Intinya dengan berkumpulnya dua orang atau lebih di sini akan melahirkan sebuah proses. Proses ini akan mengakibatkan adanya sebuah perencanaan. Nah, maka kalau kita berorganisasi, kalau kita ada dalam organisasi, apalagi kita menjadi ketua daripada sebuah organisasi, yang paling penting adalah sinilah perencanaan. Tanpa perencanaan, saya pikir itu tidak akan bisa mencapai tujuan, tidak akan maksimal untuk mencapai tujuan daripada sebuah organisasi. Karena tujuan organisasi itu tentunya akan adanya begitu terbentuknya sebuah organisasi. Bukan berarti tujuan itu akan lahir di kemudian hari, tidak. Organisasi itu begitu ada organisasi, begitu ada tujuan. Tujuan organisasi itu apa? Maka setiap organisasi itu pasti berbeda-beda tujuannya. Mungkin cara untuk mencapai tujuan itu juga akan berbeda-beda. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita perlu ada sebuah perencanaan. Diawali dengan proses perencanaan, nanti dilanjutkan dengan proses pelaksanaan, proses evaluasi dalam organisasi. Tadi saya mengatakan bahwa ada dua orang atau lebih. Kalau satu orang belum bisa dikatakan sebuah organisasi karena tidak termasuk ciri-ciri organisasi. Nah, dengan ada dua orang, tentunya akan terjadi satu komunikasi interaktif dalam mencapai tujuan. Dalam organisasi itu ada pembagian-pembagian tugas, ada hierarki, dan lain-lain. Nah, saya ulang sekali lagi, organisasi itu adalah suatu proses perencanaan yang meliputi
pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Gitu ya. Nah, sederhana ya, ingat bahwa organisasi itu adalah proses, ataupun kita bisa juga mengatakan organisasi itu adalah sebuah wadah. Nanti ke depan juga kita akan membahas tentang yang mana organisasi itu dikatakan proses, yang mana dikatakan wadah. Nanti ke depan juga akan kita membicarakan itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan tentang organisasi itu, karena saya sering membandingkan, mengilustrasikan organisasi itu adalah hampir sama seperti prosesnya kehidupan kita manusia. Kita manusia ini lahir menjadi seorang bayi, ketika itu habis itu kita meranjak menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, sampai kita dewasa, memiliki sampai kepada usia yang matang, yaitu di antara rata-rata manusia itu, kita itu kematangan kita berpikir itu di antara usia 40 sampai 50. Itu produktif manusia itu dalam beraktiviti. Nah, ketika kita sampai ke puncak itu antara umur kita 40 sampai 50, maka setelah itu kita akan menurun produktivitas kita, aktivitas kita akan menurun, yang sehingga kadang-kadang kita sampai menurun, sampai menua kita jadi usia yang lansia, tidak bisa berbuat apa-apa lagi sampai kita meninggal. Begitu juga organisasi. Pertama, organisasi itu dibentuk oleh orang-orang, yaitu dinamakan dengan pendiri organisasi, pencetus organisasi, diberi nama, adanya sebuah tujuan, maka organisasi itu sama-sama orang yang ada dalam organisasi tersebut melakukan proses untuk memajukan sebuah organisasi untuk bisa mencapai daripada tujuan organisasi tersebut. Nah, perlahan-lahan organisasi itu maju, berkembang menjadi organisasi yang sangat-sangat disegani, organisasi yang sangat banyak manfaat, yang sangat benefit, organisasi yang memiliki visi dan misi yang bagus gitu. Yang sehingga dengan begitu publik akan mengenal organisasi tersebut. Yang sehingga organisasi tersebut akan mencapai pada kejayaannya, masa kejayaannya. Ketika masa kejayaannya itu kita nggak tahu berapa lama dia bertahan, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 abad, dan seterusnya. Setelah itu pasti organisasi itu akan menurun, grafiknya akan menurun lagi, organisasi itu tidak maju lagi, dan sehingga organisasi itu bisa bubar. Itu sebagai ilustrasi, kita bisa mencontohkan berbagai organisasi, baik organisasi itu formal, informal, organisasi besar, kecil. Negara saja yang merupakan organisasi paling besar, yang memiliki semua fasilitas dalam mengembangkan organisasi itu, yaitu memajukan negara ini, memiliki sumber daya manusia, memiliki finansial yang cukup, akan tetapi bisa juga negara itu bubar. Kita boleh melihat sejarah negara-negara di masa negara-negara kejayaan di masa-masa abad ke-19 itu sekarang tidak ada lagi. Jikapun masih ada negara tersebut tidak sehebat, tidak berkuasa seperti di abad-abad 19 dulu. Setelah berganti negara-negara yang maju, negara-negara yang berkuasa. Bahkan ada juga negara yang sudah bubar. Tinggal nama tapi tidak punya negara lagi. Nah, itu makanya saya selalu mengilustrasikan antara kehidupan manusia dengan pengembangan sebuah organisasi. Nah, sampai sini jelas.
kita sudah tahu tentang organisasi, maka kita akan lanjut kepada teori organisasi. Kenapa perlu kita mempelajari tentang teori organisasi? Mungkin pada pertemuan ini kita pada di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang teori organisasi. Sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa yang perlu dipelajari adalah tentang perilaku organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi. Itu yang akan kita bicarakan ke depan nanti, tentang birokrasi dan lain-lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.